Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ayah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ekonomi dalam Islam yang merupakan materi pada pertemuan ke-11 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rohmar Rozikin, Magister Pendidikan. Saya akan menyebutkan identitas lengkap. Nama saya Afisina Ronaki Binrila dengan NIM 215082071111044 dari kelas 1 HL, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya berasal dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Dalam presentasi ini terbagi menjadi 7 topik pembahasan, yakni latar belakang, istilah ekonomi dalam bahasa Arab beserta definisinya, berikutnya al-iqtisad dan nizam al-iqtisad, selanjutnya asas ekonomi, kemudian milkiyah, dilanjutkan dengan topik tasaruf, dan yang terakhir yaitu topik tauzi al-sarwah. Dimulai dari latar belakang, di mana dapat kita ketahui dengan adanya dalil yang membuktikan Islam mengajarkan konsepsi ekonomi, yakni hadis riwayat At-Tirmizi nomor 882 dari Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya, kecuali akan ditanya tentang 4 perkara, yakni tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya, dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya. Dari hadis tersebut, dapat diketahui bahwa harta disinggung dalam Islam dan kelak ditanya di akhirat, dari mana mendapatkannya dan untuk digunakan apa. Sehingga dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari harta terbilang besar. Dengan adanya hadis ini, manusia wajib mengetahui konsepsi ekonomi dalam Islam, baik secara individu, komunitas, maupun negara. Berikutnya, istilah ekonomi dalam bahasa Arab dan artinya, yakni iktisad, yang dapat diartikan pengaturan perurusan negara dalam konteks Islami, yang dalam manajemennya mencakup memperbanyak harta, memproduksi harta, dan cara untuk mendistribusikan harta. Selanjutnya, pembahasan mengenai perbedaan antara al-iqtisad dengan nizam al-iqtisad yang terletak pada terjemahan dan penjabarannya. Yakni al-iqtisad artinya ilmu ekonomi, sedangkan nizam al-iqtisad berarti sistem ekonomi. Ilmu ekonomi dan sistem ekonomi dalam Islam sangat berbeda. Ilmu ekonomi adalah aktivitas berupa upaya memperbanyak, mewujudkan, dan memproduksi harta yang bersifat teknis, karena terkait dengan wasail atau upaya untuk mewujudkan harta, sehingga ilmu ekonomi bersifat universal, yakni ilmu murni yang dapat berlaku sama bagi seluruh umat manusia. Berbeda dengan sistem ekonomi, di mana hal ini berkaitan dengan aktivitas tauziah, yang berarti mendistribusikan harta. Sistem ekonomi bersifat ideologi atau tidak universal, sifatnya khas, khusus, dan bergantung pada sudut pandang setiap orang. Dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi dapat dipelajari oleh siapapun dan dari manapun, sedangkan pada sistem ekonomi, seorang muslim harus terikat dengan ajaran Islam yang terkait urusan tersebut.
Pada kajian dalil, tidak akan ditemukan petunjuk Islam terkait cara memproduksi harta. Dalam berbagai hadis disebutkan mendorong produksi secara umum, tanpa menjelaskan tata cara produksi tersebut. Firman Allah yang mengizinkan produksi secara umum adalah Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dapat kita ketahui dari dalil tersebut, Allah menciptakan suatu keadaan yang telah diperuntukkan untuk manusia. Berarti Allah mengizinkan agar dimanfaatkan dalam kebutuhan manusia. Apabila seorang manusia memanfaatkannya, maka dapat disebut manusia tersebut telah melakukan aktivitas produksi. Dalil lainnya terdapat pada Quran Surat Al-Jathiyah surat ke-45 ayat ke-12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Maknanya, Allah menciptakan sebuah lautan yang akan digunakan manusia, dan manusia tersebut akan memperoleh karunia-Nya dari ciptaan Allah tersebut. Di surat yang sama pada ayat berikutnya, yakni ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya, sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah mengizinkan manusia mengeksplorasi daratan, lautan, dan angkasa atau udara. Adapun Quran Surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat ke-25, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wal rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan, agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat, dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ayat tersebut berisi tentang Allah menunjukkan nikmat besi yang mengandung manfaat besar untuk dipergunakan dalam aktivitas manusia. Berikutnya ada hadis yang menerangkan mengenai penyerbukan kurma yang berisi tentang izin Allah untuk mengeksploitasi pertanian yang dapat bermanfaat bagi manusia. Nah, dari seluruh dalil tersebut, Islam mengizinkan untuk melakukan kegiatan produksi dan mengeksploitasi seluruh sumber daya alam yang ada di alam ini. Melangkah ke pembahasan selanjutnya, yakni asas sistem ekonomi dalam Islam.
Untuk memahami pembahasan tersebut, kita harus memahami permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan harta niyah. Inti masalahnya hanya berputar pada 3 hal, yaitu pembahasan tentang kebutuhan manusia atau bisa disebut dengan hajat, sarana-sarana pemenuhan kebutuhan tersebut atau wasail, dan pemanfaatan terhadap sarana-sarana tersebut atau intifak. Terkait dengan wasail, semuanya telah tersedia di alam semesta ini. Yang menjadi masalah mendasar yaitu kesempatan intifak wasail yang ada, atau kesempatan memanfaatkan sarana-sarana dalam kehidupan. Hal tersebut merupakan hal yang harus diatur oleh sistem ekonomi, sehingga asas sistem ekonomi harus menyelesaikan masalah dari intifak yang mencakup dalam 3 permasalahan, yakni problem milkiyah atau konsepsi kepemilikan, tasarruf milkiyah atau konsepsi bagaimana mengelola kepemilikan, dan tauziyuk sarwah atau konsepsi mendistribusikan kekayaan. Topik selanjutnya yakni milkiyah atau konsepsi kepemilikan. Terkait dengan kepemilikan, prinsip umum dalam Islam bahwa seluruh harta itu milik Allah. Terdapat dalil dalam Quran surat An-Nur, surat ke-24, ayat ke-33, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih walladina yabtaguna kitaba mimma malakat aymanukum fakati buhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wala tukrihu fatayatikum alal bingoi in aradna tahassunnal litabtagu aradul hayati dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian atau kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Ayat tersebut berisi tentang seluruh harta di dunia ini, hukum asalnya adalah milik Allah. Terdapat juga istilah istiqlaf yang mempunyai arti pemberian wewenang dari Allah untuk memanfaatkan harta tersebut. Maka dari itu, manusia berhak untuk mengakui kepemilikan harta tertentu dengan cara Allah. Dari istiqlaf ini, Islam mengajarkan 3 macam kepemilikan pada seorang hamba, yaitu milkiyah hardiyah atau kepemilikan umum, atau kepemilikan individu, milkiyah ammah atau kepemilikan umum, dan milkiyah tatu taula atau kepemilikan negara. Penjelasan tentang kepemilikan individu, yakni Allah mengizinkan untuk manusia mempunyai harta, dan Allah telah menetapkan cara untuk mendapatkan harta tersebut. Artinya, apabila cara yang dipakai itu dilarang, maka harta tersebut haram. Begitu pula sebaliknya. Terdapat 5 pintu dalam Islam yang mengajarkan cara untuk memperoleh harta yang sah atau halal. 5 pintu tersebut antara lain, yang pertama, al-amal atau kerja, terbagi menjadi 7 macam kerja niyah, yakni menghidupkan tanah mati atau tanah yang belum pernah diolah, mengeksplorasi yang ada di perut bumi atau yang ada di angkasa, perburuan, kemaklaran, jenis persekutuan atau perseruan atau mudharabah, memberi atau mengairi tanaman, dan bekerja untuk orang dengan upah. Adapun cara yang kedua, yakni al-irs atau pewarisan,
Berikutnya, cara al-haja ilal mali lil hayah atau kebutuhan terhadap harta untuk menyambung hidup. Kemudian iktok butaulah min aulaiha nuroyah atau pemberian negara, dan al-amwal atau harta yang diperoleh oleh seorang individu tanpa ada kompensasi harta lain atau tenaga. Melangkah ke topik yang keenam, yakni tasaruf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata tasaruf adalah pengembalian. Arti lainnya dari tasaruf adalah penyerahan. Sedangkan dalam ajaran Islam, tasaruf berkaitan dengan konsepsi mengelola kepemilikan harta sesuai dengan ajaran Islam. Pengelolaan harta berhubungan dengan 3 kepemilikan yang sudah disinggung sebelumnya. Harta milik individu dikelola sesuai dengan hukum-hukum muamalat, yaitu pertanian, jual beli, dan industri atau sirkah. Pengelolaan harta dengan judi, rekayasa harga berlebihan, riba, menimbun harga, dan menyembunyikan aib barang dilarang dalam Islam. Harta milik umum secara kontekstual dikelola oleh negara, tetapi dimanfaatkan dan dilestarikan oleh semua orang. Kepemilikan yang terakhir adalah kepemilikan negara, di mana harta milik negara dikelola menggunakan Baitul Mal. Topik pembahasan yang terakhir adalah tauzi al-sarwah atau pendistribusian harta. Konsepsi distribusi harta dalam Islam berjalan secara alami pada 5 pintu memperoleh harta yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi, misalnya nih ya, pada kerja akan ada yang memberi upah dan yang menerimanya, sehingga secara alami akan terdistribusi juga pada akad-akad. Sementara itu, penimbunan atau penumpukan harta itu dilarang dalam Islam. Demikian presentasi mengenai ekonomi dalam Islam. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.